Seperti inilah suasana perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Mandua, Kota Palu. Seluruh keluarga besar Mandua, Kota Palu ikut serta dalam memeriahkan acara ini. Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dilaksanakan pada Rabu 26 Oktober 2022 di Auditorium Mandua, Kota Palu. Kegiatan yang dimotori oleh OSIM Mandua, Kota Palu dan komunitas dakwah pelajar Mandua, Kota Palu ini dirangkaikan dengan lomba hias pohon telur oleh masing-masing kelas. Kepala Madrasah Alia Negeri 2 Kota Palu dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan seperti ini sangatlah bermanfaat karena dapat menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ustadz Haji Zainuddin Tambuala LCMA bertindak sebagai pembawa hikmah maulid. Dalam ceramahnya beliau menyampaikan kepada seluruh siswa agar tetap memperdalam ilmu agama di tengah-tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan zaman. 1.093.000.000. Cuman jumlah ini umat Islam sedunia hari ini pernah dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah majlis beliau, biasakan beliau majlis itu dihadiri para sahabat. Beliau menyampaikan begini: Yushiku antada alaikum umam. Suatu saat nanti umat-umat itu akan berebutan kepada kalian. Kama tadal akalatu ila kas'atiha. Sebagaimana hanya sebentar lagi nanti ini, mudah-mudahan tidak akan terjadi kekecewaan nanti di sini. Tapi saya pernah dapat di YouTube itu harta orang tua pun rebutan. Sebagaimana halnya di undangan itu kata Rasulullah, kama tadal akalatu ila kas'atiha. Orang-orang yang ingin makan berebutan ke meja makan. Rasulullah bilang apa tadi? Satu saat nanti umat-umat itu akan memperebutkan kalian. Sebagaimana orang-orang yang makan di satu meja, mereka berebutan, rebutan telur, rebutan paipul. Nah, ada sahabat yang cerdas. Sahabat ini kan cerdas-cerdas orangnya. Beliau bertanya, ya Rasulullah, awamin killatin nahnu yawma idzin. Dia cerdasnya sahabat. Dia tanya begini, ya Rasulullah, apakah jumlah kami nantinya jumlahnya sedikit, karena sedikitnya akhirnya dijadikan rebutan oleh umat-umat itu? Sekarang berapa tadi jumlahnya ini? 1.093.000.000. Di sini berapa? 1.100. Jumlah yang tidak sedikit dan kebanyakan perempuan. Rasulullah bilang, kemudian jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Bal antum katsir. Jumlah kalian banyak, ada ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan hadis ini tidak berangkat dari cek kosong. Rasulullah menyampaikan sebabnya itu ada. Rasulullah bilang sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, Allahumma salli. Rasulullah bilang begini, wa la yanzi'anna Allahu min qulubi aduwikum al-mahabata. Ternyata sebabnya itu adalah Allah mencabut, benar-benar mencabut rasa takut dan rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Artinya apa? Kita tidak ditakuti lagi. Meskipun jumlah kalian banyak ini, tapi tidak punya daya, tidak punya kemampuan untuk menjadi tampil sebagai perompak, tidak tampil sebagai orang yang membawa terobosan di semua bidang. Kita lemah. Makanya jangan hanya sebatas lomba tiang telur ini ke depan. Ini ecek-ecek menurut saya. Masa sejumlah 1.100 lombanya hanya untuk tiang ini saja. Harus terobosan ke depan. Bagaimana caranya lomba yang lebih brilian lagi ke depan.
Kata Rasulullah, Allah mencabut rasa segan, rasa takut dari orang-orang yang tidak suka pada kalian. Itu dari sisi luar. Sementara di internal kita Rasulullah bilang, wala yaghrifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Dan Allah meletakkan di hati kalian sebagai ujian buat kalian al-wahn. Rupanya wahan ini sedang menimpa saya, sedang menimpa kita semuanya, dan ini merupakan hal yang perlu kita khawatirkan, al-wahan. Para sahabat bertanya, qalu wa mal wahn ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, gelisah mereka karena mereka juga mendapatkan semacam pukulan pada saat itu. Meskipun mereka hidup bukan di zaman nantinya, itu zaman kita sekarang. Para sahabat bertanya, wa mal wahn ya Rasulullah. Rasulullah bilang, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn itu adalah hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Cintanya apa? Suka ditendek-tendek, suka dipajang. Itulah kondisi umat kita. Tidak punya pede untuk maju menerobos dunia, menjadi semacam pemimpin dunia. Itulah kondisi kita. Dan suka perpecahan. Padahal Pancasila sudah mengatakan di sila ketiga, persatuan Indonesia. Harusnya kita bersatu. Agama, tidak menyatukan agama, tidak. Bukan itu maksud saya. Tapi agama adalah potensi untuk kita bersatu bersama. Bahasa potensi, suku potensi untuk bersatu. Kegiatan ini diakhiri dengan pengumuman lomba hias pohon telur yang dimenangkan oleh kelas 12 Agama 1 sebagai juara 1, kelas 11 IPS 1 sebagai juara 2, kelas 11 IPA 7 sebagai juara 3, harapan 1 diraih oleh kelas 12 IPA 4, harapan 2 kelas 11 IPA 4, dan harapan 3 diraih oleh kelas 10 IPA 2. Mandua TV Palu melaporkan.